Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kembali kita dapat bertemu. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua di kelas 5 dalam kondisi sehat walafiat dan masih selalu bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran yang Bapak sampaikan. Di pagi hari ini kembali kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Kalau pada minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang Perang Badar, maka pada hari ini yang akan kita bicarakan adalah tentang perang Uhud. Adapun kompetensi dasar kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah mengetahui kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut, yaitu diharapkan siswa setelah proses pembelajaran dapat mengetahui tentang peristiwa perang Uhud. Baik untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang keperwiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Perang Uhud ini dalam sejarah Islam adalah perang yang kedua. Yang pertama adalah perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu sudah kita bicarakan pada minggu yang kemarin. Sebab terjadinya perang Uhud, satu, karena kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Jadi itu sebab yang pertama ya, kenapa sampai terjadinya perang Uhud, kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Kemudian yang kedua, adanya balas dendam atas meninggalnya pemimpin mereka dalam perang Badar, yaitu Abu Jahal dan 3 orang panglima kaum kafir Quraisy ketika terjadinya perang tanding. Salah satu di antaranya adalah Utbah. Nah, jadi ada 2 kenapa sampai terjadinya perang Uhud. Sekali lagi Bapak ulangi. Yang pertama karena kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Kemudian yang kedua, balas dendam yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin karena meninggalnya pemimpin mereka, yaitu Abu Jahal dan Utbah dalam perang Badar. Perang Uhud itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Kalau kemarin perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Sedangkan perang Uhud itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Adapun tempat terjadinya peristiwa perang Uhud itu adalah di Bukit Uhud, sehingga akhirnya dinamakan perang tersebut adalah perang Uhud. Jumlah pasukan antara dua belah pihak yang berperang dalam perang Uhud, di pihak kaum muslimin itu jumlahnya 1.000 pasukan. Akan tetapi di tengah perjalanan 300 orang munafik membelot, artinya tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah pemimpin orang munafik yang tidak ikut berperang dalam perang Uhud ketika melawan kaum kafir Quraisy. Sedangkan di pihak kaum kafir itu jumlah pasukannya sebanyak 3.000 pasukan. Jadi 1.000 pasukan melawan 3.000 pasukan. Ditambah lagi ketika di tengah perjalanan jumlah pasukan kaum muslimin berkurang 300 orang, sehingga akhirnya menjadi 700 melawan 3.000 pasukan. Itu dalam sejarah disebutkan seperti itu. Kemudian adapun panglima pasukan dalam perang Uhud di pihak kaum muslimin masih dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di pihak kaum kafir itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan pemanah yang ditugasi oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud itu berjumlah 50 orang yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam. Akibat perang Uhud, ya,
Satu, kaum muslimin mengalami luka-luka yang cukup parah. Kemudian yang kedua, 70 orang kaum muslimin tewas sebagai syuhada. Jadi dalam perang Uhud 70 orang kaum muslimin sahabat Nabi Muhammad SAW tewas sebagai syuhada. Paman Nabi Muhammad SAW yang tewas dalam perang Uhud itu bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah tewas ketika terjadinya perang Uhud, kaum muslimin melawan pasukan kaum kafir Quraisy. Sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, nah kalau perang Badar kemarin dimenangkan oleh kaum muslimin, sedangkan dalam perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Ada yang menjadi penyebab kenapa sampai kaum muslimin itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Yang pertama, kaum muslimin itu tidak menaati dan patuh pada perintah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, yang menjadi penyebab sampai kaum muslimin itu dalam perang Uhud mengalami kekalahan. Kemudian penyebab yang kedua, pasukan kaum muslimin itu tergiur harta rampasan perang, atau dalam bahasa Arab namanya ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Jadi ada dua penyebab kenapa sampai kaum muslimin itu kalah dalam perang Uhud. Yang pertama, kaum muslimin tidak menaati dan patuh pada perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, pasukan kaum muslimin itu tergiur dengan harta rampasan perang. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, sebab terjadinya perang Uhud karena kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar dan balas dendam atas tewasnya Abu Jahal dan Utbah. Perang Uhud itu terjadi di Bukit Uhud. Kemudian perang Uhud terjadi pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Kemudian kesimpulan yang keempat, panglima pasukan kaum muslimin adalah Rasulullah, sedangkan panglima pasukan kaum kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian jumlah pasukan kaum muslimin adalah 1.000 orang, sedangkan kaum kafir 3.000 orang. Paman Nabi Muhammad SAW yang tewas dalam perang Badar itu bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Adapun akibat perang Uhud, kaum muslimin banyak mengalami luka-luka dan 70 orang sahabat Nabi tewas sebagai syuhada. Kemudian kesimpulan yang terakhir dari pembelajaran kita di pagi hari ini, sebab kaum muslimin kalah dalam perang Uhud itu ada dua. Yang pertama, kaum muslimin tidak menaati dan patuh terhadap perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kaum muslimin tergiur dengan harta rampasan perang. Ini saja ringkasan materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit anak-anak dapat memahami. Kalaupun ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak. Baik, kita akhiri proses pembelajaran di pagi hari ini dengan materi perang Uhud dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.